Oke guys, kerasa daun kelornya. Kerasa ya, Kak? Gitu, kerasa daun kelornya. Tapi enak kok. Rasanya itu cookies banget. Halo semua, kembali lagi dengan aku Rayani Dan aku Farhan. di acara Si Podcastnya Sistem Informasi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik-cantik. Selain cantik, mereka juga pintar karena mereka baru aja menemukan inovasi baru. Kita langsung aja ke bintang tamu kita. Halo. Halo. Oke, boleh kenalin dulu nggak namanya siapa, program studi apa, semester berapa, dan sekarang kesibukannya lagi ngapain? Dari kakak dulu bisa. Baik, perkenalkan nama saya Paskari Sinabutar, semester 7 program studi Sistem Informasi. Kalau kakak? Kalau aku perkenalkan nama saya Yesi Valentina Bersagala, saya semester 7 Sistem Informasi. Perkenalkan nama saya Angelina Monica Storus, semester 7 dari Sistem Informasi. Nah, kalian bertiga ini sekarang kesibukannya lagi ngapain? Kalau sekarang sih kegiatannya lebih sibuk ke skripsi sih, Kak. Oh, skripsi semester 7. Iya, Kak. Oke, kan dengar-dengar kalian bertiga ini ikut kegiatan PKMK. Nah, teman-teman pengen tahu nih, PKMK itu apa sih? Kegiatan dari pemerintah kah atau dari kampus? Boleh jelasin nggak? Baik, PKMK itu merupakan kegiatan dari pemerintah. PKMK itu merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan, di mana program ini di bawah naungan Kemendikbud. Nah, jadi ini PKMK ini berarti di bawah Kemendikbud. Iya. Nah, kalian tahu program ini pertama kali dari mana? Untuk kegiatan ini PKMK ini yang kami tahu dari kampus sih, Kak. Jadi dari kampus itu ngasih tahu bahwasannya ada kegiatan PKMK gitu, Kak. Jadi kami daftar gitu. Nah, PKMK ini kan program kreativitas mahasiswa Mahasiswa kewirausahaan. Tujuannya ngapain sih kalau boleh tahu? Untuk tujuannya di sini PKMK ini didirikan supaya mahasiswa bisa yang mempunyai ide supaya bisa berbisnis gitu, Kak. Jadi PKMK ini membuka lowongan sebagai yang mahasiswa yang punya ide untuk bisa dibukakan Kreativitasnya. iya kreativitasnya supaya bisa lebih dikembangkan gitu, Kak. Ini berkelompok atau gimana? Berkelompok, Kak. Satu kelompoknya berapa orang? Untuk kelompoknya itu 5 orang, Bang. 5 orang yang terdiri dari satu ketua dan 4 anggota. 4 anggota ya. Ada yang bimbing kalau boleh tahu? Ada. Kebetulan yang bimbing itu dosen kami Ibu Ertina Barus. Oh, iya Tina. Terus dalam mengikuti PKMK ini kan harus ada persiapan ya, baik materi ataupun ide-ide yang mau disalurkan. Gimana sih cara untuk menyiapkan baik materi, idenya, terus cara nyampaikannya biar bisa dikembangkan tuh ada cara-cara tersendiri nggak sih? Gini, awal kami bentuk cookies sama cendol ini kan Bang, itu kami melihat daun kelor itu tumbuh secara liar. Oke. Tumbuh secara liar itu, dan juga itu daun kelornya itu tempat pembatasan tuh lahan dalam petani gitu, itu sering dibuat jadi lahan pembatasan gitu. Yeah. Jadi pas pula itu saudara saya itu sering mengkonsumsi daun kelor. Soalnya kan dia kan ada sakitnya. Jadi dia itu disuruh dokter kalau bisa minum itu secara herbal, obatnya gitu. Misalnya itu pas pula itu ada daun kelor dekat rumah saya. Yeah. Nah, itu daun kelornya itu dia sering itu daun kelor itu dia dikonsumsi itu sebagai direbus. Daun kelornya itu sebagai untuk minuman, kayak dalam setiap hari itu harus wajib karena untuk mau kayak menghilangkan penyakit lah katanya gitu. Jadi kami itu berpikir gini, gimana kalau misalnya daun kelor itu kami buat ide yang lain. Selain dari minuman kami bisa membuat kayak cookies, cendol. Itulah dari pertama kami mendapatkan ide dari daun kelor itu. Jadi dalam kegiatan PKMK ini ide yang dihasilkan itu adalah sebuah produk makanan yang berupa Cookies dan Dan cendol. cookies dan cendol. Berarti ada makanan, ada minumannya. Ada, Bang. Oke. Untuk mendapatkan ide untuk menciptakan cookies dan cendol ini
ribet nggak sih, atau ada ide lain yang selain cookies dan cendol ini, atau emang udah satu pemikiran semua dapat kita bikin ini nih? Sebenarnya ada beberapa kemarin pilihan untuk makanannya Bang gitu. Cuman yang paling worth it itu yang kami pikirkan yang bisa kalangan sekarang itu yang sukanya makanan dan minuman gitu. Itu adalah yang nggak akan ada habisnya, itu adalah makanan dan minuman. Jadi kami memikirkan kalau misal dikasih makanan nih ditawarin sama adik-adik ataupun kita sebagai mahasiswa. Kalau makanan kan jarang ditolak, apalagi kayak cemil-cemilan itu kayaknya jarang banget sih ditolak-tolak gitu. Jadi kami pilih cookies ini karena ternyata cookies ini walaupun sedikit, jadi bisa dicemil-cemil, tapi itu bergizi gitu. Jadi sambilan ada juga minumannya ini yang cendolnya juga yang sama manfaatnya gitu dengan cookiesnya gitu Bang. Jadi lebih kenapa jadi cookies ya karena itu lebih banyaknya kalangan mahasiswa. Bukan kalangan mahasiswa aja, orang tua, mahasiswa ataupun anak kecil itu sukanya dengan cookies gitu Bang. Berarti cookies ini dia pembuatannya menggunakan daun kelor gitu atau? Iya Bang, daun kelor. Daun kelor ini di cookiesnya ada, di cendolnya ada juga? Ada. Itulah keunikannya gitu Bang. Dan ya biasanya kita cendol itu kan memang hijau sih, cendol kan hijau. Apa Saripati cendol itu dia yang bisa bikin hijau itu dari daun kelor diambil atau tetap cendol tuh apa sih ininya? Yang bikin hijau itu apa sih? Kalau biasanya sih pewarna sih Bang. Pewarna mungkin ya? ya. Jadi ini dirubahnya langsung ke ininya aja. Daun kelornya. Daun kelornya itu di blender. Ya. Baru saya di blender yang airnya itu dibuat jadi pewarna jadi Pewarna ya, alami. pewarnanya. Iya Bang. Oh gitu. Berarti dia nggak pakai pewarna, dia pakai saripati daun kelor yang hijau itu jadi ganti pewarnanya gitu ya. Iya. Oke, ini kan ngomongin soal produk. Ini guys produknya. Kalian udah jual ini secara offline atau online? Boleh jelasin ke kita nggak? Terus ini kira-kira udah terjual berapa pieces? Untuk sistem yang kami selama PKM ini itu offline dan online. Tapi yang paling kami buat itu yang online Kak. Karena kami ada buat sistem PO. Karena melihat dulu peminat-peminat Mora ini gimana sih gitu. Jadi kami buat sistem PO. Dan dimana juga untuk cendol itu supaya dia fresh dan masih enak itu ya pas selesai dibuat dan langsung dijual gitu. Jadi dia main sistem PO gitu Kak, di Instagram, di TikTok gitu Kak. Oh, berarti udah dijual di Instagram dan di TikTok. Ini namanya Mora. Mora itu artinya apa ya Kak? Oh ya, untuk Mora itu merupakan singkatan dari Moringa oleifera. Mora itu merupakan bahasa Latin. Moringa oleifera merupakan bahasa Latin. Jadi kami mengambil mo sama ra. Oh, nama bahasa Latin daun kelor. Daun kelor. Ya, Kak. Ini kira-kira udah terjual berapa pieces? Sejak ini benar-benar launching. Launching itu baru 2 kali, kami baru 2 kali ada penjualan Kak. Jadi itu cendol sama cookiesnya itu kurang lebih 150 pieces sih masih terjual. Dalam gitu, berapa bulan? Ya mungkin 1 bulan mungkin Kak. Dalam 1 bulan terjual 150 pieces. Hitungannya kalau awal terhitung banyak itu kalau terjual dalam 1 bulan 150 pieces atau enggak? Kalian ngerasa enggak? Atau memang harusnya bisa laku lebih nih karena rasanya yang cukup memuaskan gitu. Apa kalian merasa kayak gitu? Kalau menurut kami sendiri sih ini lumayan banyak ya Bang, karena kurangnya penduduk mengerti itu apa daun kelor gitu Bang. Jadi pas penjualan gitu ternyata memang para peminat ini orang tua. Karena lebih bermanfaat itu memang ke orang tua, karena orang tua lebih paham apa arti daun kelor gitu Kak. Jadi para peminat ini pertamanya itu ke orang tua. Dan kami juga nggak sadar ternyata orang-orang di sini orang tua tahu daun kelor, tapi untuk sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa itu kurang tahu itu daun kelor apa sih gitu. Jadi untuk mahasiswa sendiri itu kurang tahu bahasanya cookies daun kelor itu apa. Nah, ini kan siapa tahu nih ada yang mau order, kita bantu promosiin. Siap. Nah, ini cara ordernya gimana? Atau ada nama sosmednya? Ada. Bisa kalau mau di order itu bisa langsung ke Instagramnya. Itu ada Mora. Mora apa? PKM Mora itu langsung situ aja.
Kalau PKM kalian murah. mau beli bisa di bawah ya, kita tampilin di bawah untuk mau order. Tapi sistemnya kita datang langsung barang ada atau kita pesan jauh-jauh hari dulu? Kalau untuk cookiesnya itu mungkin 2 hari di open order udah langsung ada barangnya bang. Cuman untuk apa sih namanya? Cendol. Untuk cendolnya itu sekarang ada promo untuk open PO-nya. Tapi besoknya itu langsung udah ada barangnya gitu. Produk apanya udah ada. Berarti PO itu berarti nggak sampai 3 hari gitu ya? Nggak? Kurang enggak sih kak. Kalau untuk cendolnya. Kita balik lagi ke PKMK tadi. PKMK ini dia bentuknya kompetisi nggak sih? Ada misalnya kayak ada beberapa kelompok gitu yang mengajukan ide, terus salah satu dari kelompok itu dipilih jadi pemenang. Ada kayak gitunya sih, kayak gitunya nggak sih atau langsung aja gitu? Dia nggak ke kompetisi bang. Tapi dia kayak kita ngajukan judul, kita ngajukan proposal, dan pemerintah itu lihat ini menarik apa enggak gitu. Pas mereka lihat ya baru lolos gitu bang. Selesai lolos mereka mengajukan juga langsung ada dana dari pemerintah gitu. Dan dikeluarkan baru kami ngikuti itu peraturan-peraturan yang dari pemerintah gitu bang. Dari Unpri ini cuman dari kakak-kakak ini aja atau ada kelompok lain yang mengajukan gitu nggak sih? Ada. Ada bang. Ada. Ada beberapa kelompok yang lolos itu hanya 3. Salah satunya kakak-kakak ini. Iya benar. Dari agroteknologi sama ekonomi. Ya. Berbentuk produk juga kalau tahu, nggak tahu ya? Tahu nggak sih? Kurang tahu sih Kurang tahu istilahnya itu ya. Nah ini motivasi kalian dan kesulitan kalian sampai produk ini keluar apa aja? Kayak motivasi kalian ikut program PKMK, terus kesulitannya selama pembuatan produk ini apa aja sih kalau boleh tahu? Untuk motivasi, Ya, motivasi dulu. Untuk motivasinya sebenarnya banyak sih kak. Karena motivasi dari PKMK ini bisa dilihat kami bisa belajar bahwasannya berbisnis itu bagaimana sih gitu. Dari PKMK ini juga kami bisa belajar untuk kerja sama tim bagaimana gitu. Dan dari PKMK ini juga kami bisa belajar juga tentang untuk awal-awal berbisnis yang memanage uang, memanage waktu gitu kak. Oh, berarti ini kayak direkap semua ya, manajemen waktu, uang, terus belajar bisnis juga. Bisnis, iya. Nah, pasti ada kesulitannya dong, apalagi dalam kelompok. Itu apa sih kalau boleh tahu? Untuk kesulitannya itu mungkin ada beberapa. Yang pertama yaitu waktu. Karena kita kan udah di semester 7 nih, pasti pada sibuk masing-masing karena DPL-nya juga berbeda-beda. Oke. Iya, seperti itu. Berarti kesulitannya di waktu, nyesuaiin waktu sama kelompok. Kelompoknya susah gitu kak. Jadi kalau kita lah mengikuti kegiatan PKMK ini, itu kan pasti ada keuntungan lebih gitu. Iya. Keuntungan apa sih yang didapat kalau kita itu lolos ajukan ide kita ke kegiatan PKMK ini? Keuntungannya itu kita mendapatkan sertifikat dari pemerintah bang. Baru itu kita dapat ilmu gimana dalam pembisnis. Baru itu kita mengetahui gimana dalam mengerjai kelompok itu, gimana bertukar pikiran gitu bang. Terus kalau untuk kedepannya nih, mana tahu ada juga adik-adik tingkat yang mau ikut kegiatan PKMK ini. Boleh tahu nggak sih cara mengikutinya nih gimana? Tahap-tahap apa yang harus dilakukan gitu? Apakah kita harus daftar ke website dulu atau kita ajukan ke kampus dulu? Gimana sih? Untuk yang kami alami sih bang, kalau dari Kaprodi itu ada langsung Kaprodi ngasih saran, dia ngasih ide, maksudnya ini ada kegiatan nih gitu. Kaprodi ada langsung ngasih tahu ada kegiatan PKMK, jadi di sini kalian langsung dijelaskan mau ngapain aja sih bang. Jadi ada juga dibantu dengan dosen pembimbing yang mau bagaimana aja itu langsung dosen pembimbing langsung ngasih tahu sih caranya. Yang apa sih yang paling unik mungkin, yang paling unik yang hal-hal baru yang orang nggak tahu gitu. Contohnya ya Mora ini daun kelor. Daun kelor kan jarang banget nih yang tahu tentang daun kelor gitu. Jujur aku sendiri pun kurang ini sih. Daun kelor itu yang sebesar kuku jempol yang hijau-hijau itu kan? kecil, Iya kan?
Aku penasaran juga sih. Boleh cobain nggak Boleh sih? dicoba Bisa nggak? coba boleh, deh, coba. boleh. Nanti kalau kurang enak bilang ya bang. Coba aja kak. Boleh. Boleh boleh. Oke. Aromanya sih cookies ya. Iya, ini aroma cookies. Iya, enggak daun kelor itu enggak terasa sih. Ini daun kelornya gimana kalau dalam cookies ini? Di dalamnya bang langsung digabung dicampur ke ke dalam adonan cookiesnya. ke dalam cookiesnya. Kalau di cendolnya kan si daun kelor ini kan dia diletak jadi pengganti pewarna. Nah, kalau si daun kelor di cookies ini dia apakah dicampur di adonannya atau Iya benar dicampur, Bang. dicampur di adonannya? Tapi ini prosesnya beda bang. Iya. Kalau di sini cookiesnya daun kelornya itu diapain dulu? Dijemur. Dijemur. Jadi dia dijemur. Kalau kami sih di oven kami buat bang. Di oven dia dipanasin baru di blender gitu. Jadi cuman dikit doang dimasukin ke dalam ini udah bisa gitu bang. Oke guys, kerasa daun kelornya. Terasa ya kak? Kerasa daun kelornya. Tapi enak kok. Rasanya itu cookies banget. Cookies banget tapi tidak meninggalkan daun kelornya bang. Iya, ada dua, beda-beda. Dan kemarin itu ada ini sih, dia ada 2 varian. Satu varian yang gini, spherical dia. Sprinkle. Satu lagi cookies. Satu lagi choco dia choco chip. Oh, gitu. Toppingnya aja yang Toppingnya yang berbeda. berbeda. Karena anak muda biasanya yang manis-manis dia suka ya kan. Jadi ya dia beberapa gitu, ada 2 pilihan sih varian. Jadi buat kalian yang penasaran sama produk kakak-kakak ini, boleh layak untuk dicoba. Nama produknya guys. itu Mora. Mora. Wah. Ya bisa dilihat lah di Sosmed. Nanti kami kepo-kepoin semakin lah, sosmednya sosmed di sini. si Mora ini ya. Untuk ide produk-produk lain, masih bisa nggak sih kesempatannya untuk kedepannya ikut lagi kegiatan PKMK ini, atau emang udah sekali aja gitu batasnya? Kalau yang kami ketahui cuma sekali aja Cuma sih sekali Bang, ya? kalau dilulus. Cuman ini kan bisa masih dikembangkan bang. Ya. Jadi kalau kedepannya mungkin ada ini kan ada Mora. Jadi dia mungkin ada produk yang lain tambahannya gitu bang. Tapi tetap dari daun kelor. Daun kelor gitu. Memang ada dipikirkan terobosan-terobosan berikutnya ya untuk Iya. daun kelor ini ya. Ada bang. Oke, jadi berarti motivasinya ke depan nih untuk produk yang kalian ciptain ini apa sih? Si kalian kembangin lagi gitu. Kira-kira nih, Atau mau cuma stop sampai sini doang? Kami sebenarnya pinginnya untuk maju ke depan sih kak. Maksudnya kayak ngelanjutin karena kami ingin orang-orang tahu bahwasannya manfaat daun kelor itu banyak banget gitu kak. Tapi karena kami semuanya di satu kelompok ini semester 7, Ya. jadi kayaknya untuk saat ini di stop dulu gitu. Tapi selesai urusan-urusan itu kami akan lanjut. Dan mungkin ada pemikiran kami inilah bisnis baru untuk kami gitu kak. berarti Awal. ada niat ke usaha juga ya. Iya gitu. Ini. Karena udah mengerti dari PKM ini kami mengerti cara membuat bisnisnya dan mengelolanya, memanage waktunya. Jadi kami udah paham gitu kak. Jadi kami ingin melanjut tapi tunggu selesai dulu urusan semester 7 ini gitu kak. Oke. Itu aja guys. Makasih buat teman-teman yang udah mau datang hari ini, udah mau ngobrol sama kita soal program PKMK. Kita juga udah cobain cookiesnya. Enak kan Farhan? Ya, enak. Kalian bisa order. Tadi kita udah sematin nama sosial medianya. Dan untuk kalian-kalian yang kepo sama kakak-kakak ini, kakak-kakak ini juga punya sosial media nih. Sosial media kakak-kakak ini kita tampilkan di bawah ya. Oke. Kita juga punya sosial media. Kita juga punya. Tampilin juga di sini. Iya. Iya. Abang kepo. Oke. Oke, makasih buat teman-teman yang udah mau nonton program kita. Buat teman-teman yang pengen tahu info-info tentang mahasiswa atau perkuliahan khususnya program studi bidang sistem informasi, kalian bisa subscribe, like, dan berlangganan sama channel YouTube kita. Terima kasih. Bye-bye.